Juan. Jadi hari ini saya kedatangan teman-teman para aktivis seni Papa. Jadi saya sebagai tuan rumah merasa senang didatangi oleh rekan-rekan saya ini. Walaupun saya tidak seniman, ternyata mereka juga pengen diskusi bersama-sama. Jadi pertama kita mau menjelaskan dari masing-masing aja, artinya apa yang dilakukan terkait dengan perkembangan musik Papa ini. Mungkin silakan Silih aja dulu. Dari Silih Limbong. Ya, Juan bertuan nami. Juan. Jadi saya aku ingin menyampaikan ataupun artinya ini dalam berbahasa nasional, karena adalah ini ingin memberikan sebuah pendapat ataupun nantinya kalaupun ini nanti diskusi akan kita pecahkan bersama, tapi dengan berbahasa nasional. Iya, bisa dicampur-campur. Iya. Jadi kalau saya lihat untuk pada generasi yang mungkin dikatakan oleh milenial, oleh orang-orang mungkin itu ada beberapa generasi, tapi kalau kita lihat perkembangan daripada generasi pada saat ini adalah memang khususnya generasi Papa, banyak sekali yang sudah memang ingin ikut berperan dalam pengembangan budaya Papa dan melestarikan budaya Papa. Karena salah satu seperti pengalaman kami di Subulu Salam, di salah satu wilayah yang dari 5 Suak, dan kami di sana itu ada disebut dengan Suak Buang. Suak Buang ya. Jadi Suak Buang ini adalah berbatasan dengan Aceh. Jadi kami di kepemerintahan Aceh, walaupun kami belum ada pemerintah Aceh untuk membuat sebuah dana pos untuk budaya, tapi insya Allah kami sebagai generasi apapun cara itu, walaupun dengan swadaya seperti yang dilakukan oleh Bang Bolang, Silih Diri, Bolang Didi Rogandi Brutu, yang dimana beliau adalah sangat antusias terhadap memberikan motivasi terhadap generasi, walaupun dengan jerih payah hasil keringat sendiri, tapi itu bukan berarti untuk menjadi ukuran dan akan dia terima imbalannya. Jadi begitu juga dengan saya juga punya ini ya. Punya sanggar Nan Tampuk Mas. Nan Tampuk Mas itu adalah saya berpergerakan untuk dalam sanggar ini adalah sebuah tari. Karena tari fokus ke tari. Iya, fokus ke tari. Jadi yang kita rangkul itu adalah generasi anak sekolah, bahkan nanti ada beberapa, pokoknya siapa yang mau kita gabungkan. Seperti beliau, dia masalah gendang, masalah ini. Dan saya rasa dengan adanya kerjasama ini, khususnya untuk Subulu Salam, saya lihat ini akan menjadi sebuah motivasi kepada kawan-kawan yang lain, dan sehingga ini menjadi sebuah gebrakan secara massal. Dan ini yang sekarang kami lakukan di Subulu Salam. Kira-kira khususnya Nan Tampuk Mas. Jadi nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Bolang Silih Diri, Bolang Brutu. Ya saya rasa perlu ditambahi, Silih. Ya, terima kasih. Terima kasih Tonga, sambutan Tonga kan. Pertama, kudukan kami Mike bahagia dan senang kami disambut oleh Tonga. Yang mana Tonga ini salah satu tokoh yang sangat kami idolakan yang dari Subulu Salam. Khusus sedikit kami perkenalkan diri kami Tonga. Kami pimpinan Sanggar Kayuara yang alhamdulillah sudah bergerak selama kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Lama. Kami sudah lama mengikuti Facebook Tonga, kami sudah cari tahu siapa Tonga. Perjuangan Tonga untuk suku Papa. Kami termotivasi. Sehingga kami bicara dengan Silih kami Hajar, bagaimana caranya kami mesti berjumpa dengan Tonga. Alhamdulillah kami disambut dengan baik. Jadi di sini sedikit kami jelaskan Tonga, karena Tonga pertanyakan bagaimana perkembangan musik kita, apa yang mesti dilakukan generasi muda.
Alhamdulillah sejauh ini antusias masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada kami sangat cukup memuaskan. Cukup memuaskan, walau belum maksimal. Masih banyak yang perlu kita perbaiki di sana sini. Tapi untuk ke depan kita mesti sepakat sasaran tembak kita ini mesti pemuda. Generasi Nah, muda. Tunas lelen midates. benar. Jadi di sini kita punya kendala. Kendalanya masih banyak pemuda kita beranggapan musik tradisional Pak ini, warisan leluhur kita ini, musik yang sangat membosankan. Kenapa? Yang pertama sekali, menurut mereka ini apa bahasanya nih? Kolot, monoton, zaman. Nah, yang kedua mereka tidak tahu, tidak ada pemahaman terkait masalah musik tradisional. Nah, karena itu kita berpikir ini mesti kita perbaiki, ini mesti kita tukangi. Kita tidak bisa jalan sendiri, kita mesti kerjasama dengan seniman-seniman modern. Nah, alhamdulillah suku Pak punya saudara Ardi, saudara Ardi Pak, salah satu aset terbaik Pak yang bergerak di musik modern. Nanti beliau bisa menjelaskan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sempat koordinasi ya, Le. Sempat koordinasi bagaimana ini mencari jalan untuk musik tradisional ini supaya mampu bersaing dengan musik-musik yang lain di level nasional bahkan di internasional. Nanti silih Ardi bisa menjelaskan di kementerian. Nah, Indonesia ini punya program tahunan ya, di Kementerian Kebudayaan. Kita mesti tembus Tonga. Ini target besar kita. Nah, sejauh ini ada mungkin undang-undang kemajuan ada. Yang Nah, terbit itu. terkhusus kami dari Suak Buang Tonga. Di kesempatan ini mungkin kami bisa ceritakan sedikit. Ada sedikit dilema. Kami bersuku Pak di tanah Pak. Tapi secara kebetulan masuk di wilayah teritorial Aceh. Pemerintahan Aceh. Nah, di Provinsi Aceh punya acara 4 tahunan ya, Le? Iya, 4 tahunan. Kalau di sini namanya PRSU. Kalau di Aceh namanya DK. Dewan Senat. Provinsi. Kita tidak terlibat. Kita tidak terlibat. Artinya di sini pemerintahan Aceh tidak mengakui keberadaan suku Pak di Suak Buang. Sehingga di event-event tahun ini kami tidak pernah terlibat, sehingga kami tidak tahu kemana kami harus menyalurkan hobi ini. Itu kendalanya apa? Kenapa nggak terlibat? Di sini Sumatera Utara semua suku yang ada malah yang dari luar negeri pun ikut kalau di Sumatera Utara yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Mungkin kami tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu, Tonga, kan? Nah, ini PR bersama. Harapan kami dari forum ini, pemerintah Sebelus Salam secara khusus, Provinsi Aceh secara luas mampu mendengar suara ini, kan? Ya, mungkin sejauh ini untuk sementara Tonganya ini yang bisa kami sampaikan. Kami berharap Saudara Ardi mampu menjelaskan. Gimana kira-kira? Tadi kan ada pertanyaan. Gimana kira-kira mengembangkan musik tradisi ini atau tradisi ini untuk bisa bersaing di tingkat regional, nasional, malah kalau bisa tingkat internasional. Apa yang harus dilakukan dari segi ilmu musik? Oke. Berdua dulu tentang satu dengan berdua nami. Karena sudah berdua nami kasih kami ruang waktu di sini buat kita ketemu, sharing mengenai seni musik kita, budaya kita begitu ya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Ardi Pak atau itu nama media sosial saya. Saya Ardi Marga Padang. Saya sekarang ini kebetulan lagi berada di Medan. Nah, latar belakang saya itu dari musik akademik, gitu ya. Jadi sekarang kegiatan saya itu lebih banyak memproduksi musik daerah, musik nasional begitu ya. Jadi sebelumnya saya sedikit cerita dulu ini ya. Dari tahun 2006 saya
masuk ke institusi perkuliahan seni musik di salah ya di IKJ dulu. Tapi saya bukan masuk ke musik tradisional, bukan etnomusikologi. Melainkan saya itu masuk ke musik barat. Musik kontemporer. Ya. Musik barat. Jadi pertama sekali saya masuk ke sana itu, sebelumnya saya dulu sekolah di SMM, Sekolah Menengah Musik di Medan ini. Angan-angan terbesar saya itu masuk ke IKJ itu dan ngambil musik. Yang paling besar angan-angan saya untuk memajukan musik Pak. Nah, setelah saya masuk ke sana, saya bergaul dengan orang-orang etnomusikologi yang ada di IKJ, di kampus saya itu juga. Nah, dan saya banyak berproses kesenian sama mereka, bertukar wawasan begitulah. Saya sharing sama teman-teman mengenai musik barat, mereka sharing sama saya mengenai musik tradisional. Dan saya makin tertarik dengan menggali musik Bapak ini, walaupun saya itu basicnya di musik modern, musik barat. Saya banyak bikin kelompok-kelompok musik, grup di sana itu yang dimana mengkolaborasikan musik tradisional dengan modern. Jadi mulai tahun 2007 saya bikin grup. Itu mungkin kalau orang teman-teman kita ngelihat YouTube ini, namanya itu dulu dibikin sama teman-teman tuh Guci. Guci itu singkatan dari Gua Cinta Etnik. Nah, itu Guci. Gua Cinta Etnik. Nah, di situ kita pernah kolaborasi dengan Beli Balawan. Balawan itu ya salah satu gitaris panutan kita dari Bali. Hormat saya Beli. Jadi kita pernah kolaborasi dengan dia. Habis dari situ, pada saat itu kita cross culture antara budaya Jawa, Sunda, Bali dengan modern. Nah, saya sempat berpikir begini, seksi sekali kalau musik Papa itu di cross culture kan begitu, disilang gaya. Jadi sering berjalan waktu tahun 2009-2010 saya masukkan materi saya lagu Papa ke grup Guci ini. Jadi sempat kita pentaskan pada saat itu repertoar lagu Pantar Silang pada saat itu. Kita pentaskan itu di gedung teater luas IKJ. Jadi kolaborasi modern dengan tradisional. Jadi yang saya pakai itu walaupun minimalis instrumen Pak itu seperti genderang dengan kolondang, saya kolaborasikan dengan gendang Sunda, gitu kan ya. Terus alat tiup Sunda dengan alat tiup dari Sumatera Barat, saluang namanya. Antusias orang sangat, aduh bagus gitulah. Karena sebenarnya saya pikir-pikir nada Pak ini walaupun dia cuma ada 5, seksi menurut saya itu. Kolaborasi ya. Iya. Jadi singkat cerita tahun 2009, nah saya karena teman-teman juga udah selesai kuliahnya, pencarlah kita ini. Jadi saya masih melanjutkan karena senior saya lebih banyak satu grup itu. Bisa dikatakan saya lah paling anak buntutnya di situ di grup itu. Kalau nggak salah skripsinya pun mengenai itu. Papa, ya? Iya. Itu tentang apa itu? Skripsi saya itu dulu mengenai ini apa? Pemilahan cross culture antara nada Pak dengan nada Barat. Jadi begini, saya ceritakan sedikit. Nada tradisional Pak itu kalau di kita secara teori musik Barat dikatakan itu musik Timur tidak ada yang namanya titik nada mutlak. Nggak ada punya pakem namanya begitu. Kalau di Barat nada A itu 440 Hz sudah jadi nada pakem. Nah, yang jadi tantangan pada saat saya skripsi itu ditanyakan sama dosen saya begini. Apa alasan kamu? Nah, ini nyambung sedikit ini. Apa alasan kamu mengkawinkan musik modern dengan tradisional? Ya. Apalah yang bisa Semacam latar belakang lah. Kenapa? Enggak, bukan begitu. Apalah yang bisa bikin kami yakin kalau kau bisa kawinkan ini gitu. Kalau dari melodik lain nada-nadanya sebenarnya nggak ketemu. Karena kenapa? Karena nada entah di Pak pun, entah di Jawa pun, semua musik yang ada di budaya Timur itu nggak ada yang namanya titik nada mutlak. Jadi kalau ditelaah pakai garpu tala, misalnya ini kalondang dari A, ini keyboard dari A, nggak sama itu, nggak sama itu nadanya itu. Jadi
di balik-baliknya itu masih ada lagi nada-nada yang terselubung sebenarnya. Nah, alasan saya itu cuman satu aja itu. Ritme itu dari ujung ke ujung pun, dari kutub utara ke kutub selatan itu sama. Jadi kan unsur musik itu nggak hanya ada di melodinya. Unsur musik itu nggak ada hanya di nada-nadanya. Ritme itu udah masuk unsur musik kan gitu kan ya. Ritme, dinamika, itulah alasan saya di situ. Kalau begitu ya udah jalankan. Saya jalankan, saya bikin kolaborasi musik Pak pada saat itu Kipudung dengan Kodeng pada saat itu. Iya, Kodeng. saya bikin itu silang gaya, jadi bentuknya kayak fusion jazz Itulah begitu. kolaborasi tadi kan, kolaborasi antara musik barat dengan Dan tradisional. tradisi Pak. Iya, Iya, jadi tantangannya sebenarnya itu kalau kita mau kawinkan gaya barat dengan timur, musik modern dengan musik bapak tadi itu, ya kita harus cari celahnya bagaimana supaya karena yang namanya musik modern ini nggak boleh terlalu menonjol. Musik modern itu yang mengikuti musik tradisional. Iya. Jangan sempat modern yang Iya, tradisional. Tapi karena tahun kesannya itu menempel nanti Iya, begitu. 2017 Mm-mm. saya pernah kerjasama dengan etnomusikolog Iya. Rizal Disiadia. Iya. Jadi pada saat itu kami pertunjukan odong-odong Pesta Danau Toba. Oke. Jadi diiringi oleh semua musik etnis yang ada di Sumatera Utara. nyambung dong. Nyambung dan sangat-sangat menarik dan aneh Unik. tapi menarik, Unik. gitu ya. Mungkin Jadi, begini itu. vokalnya odong-odong, Mm-mm. musiknya musik Toba, Pak, Karo dan lain sebagainya, dengan dibantu oleh sound system yang wah, kemudian Jadi juga mewah ya. seperti musik nggak kalah dengan musik Iya. barat. Iya benar. Artinya bisa sebenarnya kan. Sangat bisa sekali Artinya sebenarnya. tanpa dibantu oleh musik barat pun ternyata bisa. Karena itu semua pada saat itu musik tradisi yang dipakai. Mm. Tapi dibantu oleh teknologi canggih bisa kok. Ya. Jadi kaitannya ke situ tadi lah. Jadi pertanyaannya nih dong. Ya, Berat ke silih kami ahli nih. iya. Apa yang sudah disiapkan ini? Tong? Oh iya. Kabarnya ada apa kegiatan sudah disiapkan ya? selain di Jakarta, kegiatan di sini apa? Jadi Sedikit-sedikit. Gini Tong, musik Iya. tradisional ini ya begini-begini aja. Iya. Yang bisa membawa tradisional ini yang beliau ini Iya. modernnya. Iya. Karena tradisional sudah jadi. Iya. Jadi pertanyaannya apa yang sudah disiapkan? Iya, sekarang Saudara kami ahli? sebenarnya enggak begitu, enggak begitu. Tradisional yang frontman di depannya itu, kita yang mengikuti di belakang gitu. Oh gitu deh, bagus ya. Sebenarnya Sehingga begitu. tradisi ini tetap di depan. Harus. Harus Ya. Kalau yang Cuman namanya dengan teknologi yang sekarang ini bisa itu menjadi nggak kalah. Dukungan menjadi sebuah dukungan kan. jadi begini, kalau dari saya pribadi itu, jujur sebenarnya saya itu sangat punya kecintaan dan punya cita-cita lah, ini bisa dikatakan membawa musik bapak ini sampai go internasional. Karena yang pertama, mungkin teman-teman bisa melihat atau buka di channel YouTube kalian itu, saya pernah bikin grup di sana namanya Horjabius. Horjabius ya. Iya. Horjabius. Horjabius itu lebih ke etnik Toba. Di Toba Gitu. ya. Tapi ada musik papa dimasuk. Bukan. Enggak. Enggak ada ya? Itulah kerinduan saya sebenarnya ini. Iya. Artinya Kenapa? mereka sudah berhasil membawa Udah itu sampai itu. ternyata bisa go internasional Sampai ya. ke Eropa. Bisa ke Eropa. Kenapa Viena, itu tidak bisa? Austria, karena aku pun terlibat di dalam untuk berproses. Jadi niatannya kalian yang pemusik tradisi dengan modern ini kayaknya harus berkolaborasi. Ini yang harus dilakukan. Nah, itu yang harus kalian lakukan ke depan. Karena kan saya cuman kompor. Saya nggak tahu apa-apa tentang Baru itu. sedikit lagi. Tapi Bang. hanya kompor aja mana-mana sih. Iya. Dukungan fasilitas-fasilitasnya juga Iya. jadi hasil yang baik didukung dengan fasilitas yang baik. Iya. Artinya itu memang iya, tapi kalau sudah ada semuanya kemauan kalian, nanti satu-satu terpenuhi. Mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan ke depannya. Diaminkan sekali itu. Iya. Diaminkan sekali. Jadi seperti beliau ini sekarang ini buka cabang studio
Jadi musik tradisi bisa rekaman di studio. Enggak mesti lagi ke Jakarta ya. Nggak mesti di Sebenarnya Iya. ya mini studio lah bisa Iyalah, dikatakan. Cuman tapi layak kok. buat berproses recording Alatnya begitu. lengkap. Studionya mini, hasilnya raksasa. Hasilnya lumayan. Ya. Mungkin ada lagi yang mau kita bicarakan? Mungkin Pak. Jadi Lembang? kalau saya artinya itu terwujudnya sebuah cita-cita itu adalah dari hasil kerjasama. Yang pertama kerjasama dalam artinya kita harus saling komunikasi, saling diskusi, saling tukar-tukar pikiran, dan artinya apa ya? Ini hal-hal yang seperti ini harus yang kita angkat, kita seringlah kita buat acara-acara. Karena apa? Dengan adanya kita buat acara seperti ini, ya maka ini ide-ide pasti akan terkumpul. Jadi saya rasa ya saya selaku sebetulnya saya juga bukan seniman. Nah, saya hanya sebagai aktivis yang salah seniman satu, itu. aktivis sebuah menyampaikan sebuah kecintaan itu melalui daripada apa yang ada dalam pemikiran saya, itu yang saya sumbangkan. Jadi saya rasa pertemuan kita kali ini saya sangat terima kasih kepada Puhun Nidiri Brutu bisa menerima kami sebagai tamu pada hari ini. Ya kemungkinan pada hari ini juga kami akan pulang kembali ke Subulu Salam, ke Aceh. Ya mungkin ini adalah sebuah langkah yang baik. Ya nanti kita ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti Kita main ke sana. Ya, main-main kalau bisa Silih Nidiri Padang datang juga ke Subulu Salam. Udah berangan kami, cuma karena situasi. Ya, mudah-mudahan ya doa kita. Round seminggu. Nah, kalau bisa Kami tunggu tuh kan. Iya, kami tunggu. Janji jangan merepotkan. Emang enggak. Udah bertanya fasilitas di sana gimana? Iya. Kayaknya lengkap itu. Mungkin bolang. Jadi kalau apalagi harapannya, apa yang harus dilakukan ke depan? Saya berharap ini saya mau berpesan khusus ke pemuda gitu. Iya. Jadi saya mau bilang di musik tradisional juga harapan kita besar. Iya. Peluangnya sangat besar. Jangan takut nggak makan. Iya. Jangan takut nggak dikenal. Iya. Kalau bahasa pasarannya ulang dok udah kelangan tidak berumah lah po bermusik tradisional. Iya. Iya. Penolanan cewekmu malah orientasi. Iya. Gue nambelet munimu. Bayangkan tonga kami yang tidak punya latar belakang pendidikan musik bisa. Itu lebih Iya. bakat. Bayangkan kalau Bakat. pemuda-pemuda apa yang sekarang punya latar belakang pendidikan ilmu musik ikut turun tangan. Kami yakin Punya talenta ya. kita paling lambat 5 tahun ya, Le. 5 Sangat. tahun lagi kita jadi. Jadi saya Sangat lama itu menurut Sangat lama. saya. Iya, menurut lama. saya Nggak nyampe sebagai 5 tahun lagi, nggak nyampe tuan 5 tahun rumah lagi. mengharapkan kalian itu jangan pernah bosan lah. Siap. Iya, siap. Terus berkarya. Apa yang Siap. bisa dilakukan, walaupun ada dampak ekonominya atau tidak, itu harus tetap dilakukan. Tapi beban terberatnya ini untuk Silih Ardi ini. Pokoknya semua kalian. Semua, Iya. nggak ada Seniman beban tradisi, seniman musik modern Iya, iya. itu harus. Kita mau dengar nih harapan Tuan Ardi ini. Jadi saya berharap suatu hari nanti seniman ini bisa berkumpul di suatu Mudah-mudahan. tempat. Kita nanti Hmm. tentukan tempatnya, apakah di daerah Subulu Salam, di Salak, di Medan, di mana lah. Nanti kita ya mudah-mudahan cepat berlalu lah Iya, apa yang COVID-nya. terjadi Iya. ini. Ya, COVID. Nanti kita bisa kelola lah suatu kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur, tapi seniman. tentu terutama seniman. Siap. Jadi saya juga sangat respect terhadap seni pencaksilat. Iya. Ya, pencaksilat juga perlu kita kembangkan Iya, tempat iya. ini karena itu bisa menjadi ikon kita ke depan. Ya. Iya. Mungkin Silih Ardi mau tambah lagi Tuan. Ya. Harapannya. Apa? Harapan ke depan ya musik Bapak ini harus bisa kita bawa ke nasional. Ya. Harus. Dengan bagaimana caranya ya kita saling bergandengan tangan. Iya. Nggak bisa saya berdiri sendiri, jalan sendiri, nggak bisa itu. Baru sama teman-teman yang ada di sana, yang kaum milenial kalau kata orang-orang sekarang itu. Jangan malu dengan musik tradisional. Iya, betul. Ganteng itu musik tradisional. Ganis Keren. cantik, Iya. mahoni, Jangan malu. beru, ya. Dan aku cukup bangga dengan orang-orang yang sekarang, orang-orang muda sekarang udah mulai mencintai budayanya dia Pertuanami. Dan aku yakin tadi kalau tadi kata Pertuanami Brutu 5 tahun lagi katanya, kalau menurut aku enggak
dalam waktu secepat mungkin. Iya. Karena Kalau kenapa kita aku lihat bikin kecintaan selang- orang-orang muda-mudi sekarang ini. Terlebih dari Jadi Kota seperti Salah. saya bilang tadi Bolang, ini kan Bapak Galeri 5 tahun bikin lomba cipta, walaupun kecil-kecil, itu dengan harapan supaya seniman ini Iya, berkreasi, Iya, betul. Iya. berkreasi. Ya memang ya itulah kemampuan Bapak Galeri, nggak bisa berbuat yang lebih banyak. Mudah-mudahan Tapi ke depan memang lebih itu- lebih iya, matang lagi tuh. itu bisa memotivasi. Ya. Lebih banyak sekarang ini nongol militan-militan muda Pak. Ya, Jadi lebih dari sim-sim ya, Lip. Iya. Dari Hmm. sim-sim Karena ya. saya bangga dengan teman-teman seniman dari Boang. Itu sangat antusias membuat sanggar-sanggar. Iya. Mungkin kalau kalian perhatikan di dunia maya, saya sering menyemangati, Iya, betul. walaupun hanya semangat. dan aku salah satu ngefans sama Sili ini. Iya. Jujur. Dia selain seniman, bisa juga membuat alat musik. Ya. Betul. Itu kelebihan dia. Sili Hardi ini memang paling pintar. Seniman- Kalau dia nggak bisa buat alat Seniman budayawan yang aku fans itu ya Sili ini. Sili ya, Mardi Bong Menalu dari Bang Menalu dari sim-sim. iya, Satu lagi Bang Brutu. Bang Brutu. Oh, Ciu. Iya. Bukan, Oh, abangnya. Cihur Abang Brutu. Ciu. Salam hormat kami. Iya. Silih-silihku. Bang Mardi. Iya. Iya. Aku benar-benar sangat ngefans ini Pertunami. Udah berapa lama aku bilang aku pengen ketemu nih sama orang-orang yang begini. Iya. Dan Biar- kami memang udah lama mau ke sana. Biar belum mandi gini masih ngepet ngepet, ya? Sama-sama belum mandi kita. Sama-sama belum mandi. Intinya kita tuh nggak sama-sama berharap ya tuh nggak generasi muda itu. Nah, apalagi pasti berbuat saya yang tantangan. bukan seniman, memang jauh dari unsur keahlian seni, tapi saya sangat tertarik. Minimal memberikan semacam motivasi lah. Makanya ya kemampuan saya tentu bisa lah memberikan sedikit motivasi aja, Iya. materinya enggak. Penyemangat. Karena saya juga enggak mampu gitu kan. Sedikit pun ya. Iya. Aku bahkan berpikir begini pun, kenapa pada saat aku kesini kemarin itu, aku pengen berproses sama seperti langkah Silih ini sama Silih Mardi. Karena kenapa nggak bisa aku bikin begini loh dengan teman-teman. Di sana itu udah dibikin begini, masa aku nggak bisa bikin sama teman-teman begini? Ya masalahnya kita ini seperti bilang tadi, kalau saya melihat memang seniman Bapak ini belum mampu menghidupi ekonomi dari seni, beda dengan suku-suku lain, sehingga kita mungkin nggak fokus. Ini Iya jadi kan, salah satu masalahnya kan? tuh nggak. Begini deh tuh. Kalau kita mau bawa maju ini seni papa, Iya. resikonya dia tidak diterima di pasar. Hmm. Karena pemahaman seni di masyarakat umum Pak Ya. belum begitu. Iya. Nah, jadi kalau kita ikuti pasar ya begitu-begitu aja. Iya, nggak ada perkembangan Nah, di sini kita. resikonya. Iya, iya. Jadi sebenarnya kami sudah punya kisi-kisi nih teman. Iya, iya. Punya Saya kosi-kosi. yakin itu. Kosi-kosi. Sudah punya kosi-kosi. Bisik tetangga. Nah, karena tuh ini tuan rumahnya tuh, kami beranikan diri nih buka kisi-kisi. Iya. Mudah-mudahan COVID segera berakhir. Iya. Amin. Selesai COVID, tantangan Tonga kita jawab ya, Le. Pasti. Iya. Kita Secepatnya berproses kita- secepatnya. Saya sering kok memberi tantangan sama seniman di kampung. Mudah-mudahan Tonga. Mudah-mudahan. Karena Sili Hardi sudah bangun komunikasi ke Suwa Boang, Iya. ke Bang Mardi, Iya, ke iya. Bang Iya. apa tadi? Iya. Cihur Ciur Brutu. Brutu. Iya. Mudah-mudahan. Dengan pelaku-pelaku ini juga seni seni musik lah. di Papua Barat. Bapak Barat di sini Masua lah. Ada lagi guru saya Tamsir Padang. Iya. Oh, iya, iya. Saya Hormat, udah Bang. Salam hormat kami Iya, Tongan. Tamsir Padang. Tamsir, ya. Kita bisa Iya. kerjasama. Aku juga udah pernah ke sana. Ada itu juga itu. Langsung aku Sering- ke sanggarnya. Beliau Saya yang belum. Pemain. Sanggar Kasea. aktivis. Tapi dia Iya. udah berapa kali sini, Tamsir. Ya. Iya, iya, iya. Halo, Tamsir. Jua-jua. Iya, Jua-jua. saya ada. Eh. Mungkin itu aja yang bisa kita Iya. diskusikan hari Siap, ini. Tuhan. Mudah-mudahan di waktu-waktu mendatang kita bisa diskusi lebih lanjut Iya. dengan topik yang berbeda. Tapi saya lebih tertarik kepada topik-topik yang terkait dengan seni Siap. atau Tari. kearifan lokal. Siap. Karena kita Papa ini kurang dikenal Iya. di bidang seni dan kearifan lokal. Dan saya bangga dengan Kayuara juga. Pada saat itu saya lihat pada saat bulan Ramadan kalian menjual peleng Iya. dan lain sebagainya. Sirup Itu Bengkalo. kalau saya bisa beli, saya beli itu langsung. Kalau Padahal bisa dipesan tak basi tuh ya. Iya, itu. Tapi Kalau saya sanggup senang. gojek ke dari sana ke sini ya. Ini kalah pemuda Pak Barat dibanding kalian.
sebenarnya iya. Menurut saya. Kalah. Marah ya orang Pak Barat. Kalah di bidang itu, yang menang di bidang artinya lain. setiap Pak. event-event itu dimanfaatkan untuk mengenalkan apa yang bisa dikenalkan. Apakah bidang seni, bidang kuliner, apa yang bisa, ya. Walaupun sebenarnya tahun lalu kami udah mulai itu dengan melakukan Bajar iya, Bajar 2019. Ya. Aturan tahun ini kita rencanakan itu mengundang semua seniman, mengundang semua pedagang-pedagang yang mau menjual kuliner pak-pak. Kita bikin dalam waktu yang lebih lama. Kalau kemarin cuma 2 hari, ya. Tapi mudah-mudahan tahun depan lah selesai ini masalah. Jadi kami juga dari Kayuara Tonga mengucapkan ribuan terima kasih untuk nasihat, dukungan dan perhatiannya selama ini Tonga. Kami berharap Tonga selalu doakan kami, mudah-mudahan terbaik buat Kayuara dan Tambuk Emas. Amin. Mudah-mudahan kami tetap bisa berkarya, apalagi kami dibantu dengan saudara kami di Bapak. Mudah-mudahan Tonga, dan kami berharap suatu saat kami diundang lagi Tonga. Iya. Boleh. Ya, mudah-mudahan kita Tonga juga kami undang, tapi dengan catatan jangan merepotkan. tidak merepotkan, pasti tidak. Diralat itu bukan dibantu, saling support. Iya, saling support. Jangan bilang dibantu. Ya, itulah percakapan Saling dari support. teman-teman dari Boang atau Aceh Singkil dan Sabun Salam yang iya. telah hadir pada saat ini. Mudah-mudahan melalui percakapan ini, diskusi yang singkat ini, Bincang-bincang santai. ada manfaatnya. Kita semua. Amin. Jadi sekali lagi di sini saya kenalkan Azharuddin Limbong. Ya. Ardi Padang. Pak Padang, kemudian Bolang atau nama aslinya Dedi Rogandi Brutu. Didi Roga Brutu. Iya. Juan Jua Bantakarina. Jua. Wah. Wah. Bolang.